Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kali ini topik yang akan kami bicarakan yaitu mengenai ilmuwan Islam di bidang teknik atau sains. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sally Rosalina, kedua Emma Kadwi Bestoro saya sendiri, ketiga Sepia Pristanti, keempat Lintang Panjara Hina Dewi, dan kelima Sofian Agung Pratama. Ilmuwan yang akan kami bahas yaitu Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Pertama, biografi Ibnu Sina akan dijelaskan oleh Sally Rosalina. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Sina. Dan Baihaqi. Ibnu Sina lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya Abdullah dan Istitarah ibunya merupakan keturunan Persia. Karena itu, ketika Sina masih remaja, dia sering menulis puisi dan isai dalam bahasa Persia. Keluarga Ibnu Sina bisa dikatakan keluarga yang mampu. Ayahnya diangkat menjadi gubernur di sebuah distrik di Bukhara ketika masa pemerintahan penguasa Samaniyah Nuh II bin Mansur. Berangkat dari keluarga yang mampu, orang tua dari Ibnu Sina berusaha memberi anaknya pendidikan terbaik. Ayah Ibnu Sina merupakan seorang muslim dari sekte Ismaili atau Syiah. Rumahnya merupakan pusat aktivitas sarjana dan ulama Mansur pada masanya. Mereka banyak melakukan aktivitas diskusi membahas berbagai permasalahan. Dari diskusi-diskusi inilah Ibnu Sina memahami pengetahuan yang luas. Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia pada tahun 400. tahun. Melalui event Farid Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Selanjutnya, penemuan Ibnu Sina akan dijelaskan oleh Sofian Agung Pratama. Selanjutnya, penemuan Ibnu Sina akan dijelaskan oleh Sofian Agung Pratama. Penemuan Ibnu Sina. Yang pertama adalah penemu teori penularan TBC. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori penularan virus TBC dan efek placebo barulah setelah ditemukan mikroskop dunia barat baru menerima teori dan baru pada 1960 efek placebo teori Ibnu Sina baru diterima kebenarannya setelah mulai majunya teknologi kedokteran. Yang kedua adalah penemu manfaat etanol. Ternyata yang pertama kali menemukan manfaat etanol tersebut adalah Ibnu Sina. Setiap hendak menangani pasien atau meracik obat, ia selalu mencuci tangannya dengan haram atau alkohol. Yang ketiga adalah kitab Al-Qanun fi Tibb atau Canon of Medicine. Karya Ibnu Sina berupa kitab Al-Qanun fi Tibb atau Canon of Medicine telah digunakan sebagai buku teks pengobatan di berbagai universitas di Perancis.
Misalnya di Sekolah Tinggi Perobatan Matt Peller dan Lauvin yang telah menggunakan sebagai bahan rujukan pada abad ke-17 Masehi. Sementara itu, Prof. Philip K. Hitti telah menganggap buku tersebut sebagai ensiklopedia perobatan. Yang keempat adalah pelopor aromaterapi. Ibnu Sina juga merupakan penemu teknik destilasi uap yang mengekstrak minyak astri dari herbal dan rempah. Selain itu juga dialah yang menemukan suatu zat untuk mengkondensasikan uap aromatik. Oleh sebab itu, maka tak heran dia disebut sebagai pelopor aromaterapi. Yang kelima, penemu adanya pengaruh pikiran dan kondisi fisik. Sebelum lama ini peneliti melakukan penelitian antara kondisi fisik manusia dan pikirannya. Hasilnya mencengangkan, ternyata pikiran manusia berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Teori ini baru dibuktikan sekarang. Padahal Ibnu Sina telah berpendapat demikian 1000 tahun yang lalu. Ia selalu berpesan kepada muridnya, jangan pernah katakan kepada pasien bahwa penyakit tidak dapat diobati. Sesungguhnya sugesti kalian merupakan obat bagi pasien. Selanjutnya, biografi Al-Khawarizmi akan dijelaskan oleh Lintang Panjar Raina Dewi. Biografi Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan seorang ahli di bidang matematika, astronomis, geografi, dan astrologi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi bernama asli Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Bukhara dan hidup di Khawarizmi atau sekarang Khiva, Uzbekistan pada sekitar tahun 780 Masehi dan beliau wafat pada sekitar tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi dikenal sebagai penemu aljabar dan angka 0. Al-Khawarizmi juga dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algorismi, dan beberapa ejaan lainnya. Beliau telah menciptakan skans dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintah Khalifah Al-Ma'mun di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Dan beliau juga bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer, yang masih digunakan sampai sekarang. Bidang astronomi juga membuat Al-Khawarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falak atau pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Beberapa cabang ilmu matematika yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi seperti geometri, aljabar, aritmatika, dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah kitab Al-Ustughosat atau The Elements, hasil karya Euclid. Geometri dari segi bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, dan metri yang berarti pengukuran. Dari segi ilmu, geografi adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan magnitud dan sifat-sifat ruang.
Algebra atau aljabar merupakan nadi matematika. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Germano dan Robert of Chester ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Sebelum munculnya karya yang berjudul Hisab Al-Jibra wa Al-Muqabalah yang ditulis oleh Al-Khawarizmi pada tahun 820 Masehi, sebelum ini tidak ada istilah aljabar. Selanjutnya, penemuan Al-Khawarizmi akan dijelaskan oleh Sepia Pristanti. Penemuan Al-Khawarizmi. 1. Menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. 2. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. 3. Memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. 4. Membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. 5. Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. 6. Menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials. 7. Menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu-Arab dan solusi sistematis. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.